Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Balik lagi dengan ngobrol bareng alumni bersama saya Fandi dan ditemani oleh dua narasumber kita yang mana alumni juga dari D3 Teknik Sipil. Mungkin Mas Ma bisa memperkenalkan diri dulu. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuda Prasetya, alumni dari D3 Teknik Sipil UNS, program studi konsentrasi bangunan gedung angkatan 2017. Oke. Dan teman saya Brigita. Oke. Perkenalkan, saya Brigita. Saya juga alumni dari D3 UNS Teknik Sipil. Dulu konsentrasinya infrastruktur perkotaan. Sekarang lagi nerusin S1 alih jenjang di UNESA, masuk angkatan 2021. Ya. Oke, itu dia perkenalan singkat dari Mas Yuda dan Mbak Brigita. Semuanya gimana nih kabarnya Mas Yuda sama Mbak Brigita? Alhamdulillah baik. Masa lancar? Alhamdulillah sementara lancar mas sementara puasa ini. Nggak tahu nih besok. Saya enggak. Batal terus saya. Tiap maghrib batal gitu. Ya bodoh sih mas. Oke, jadi Mas Huda sama Mbak Brigita ini satu angkatan dan melanjutkan studinya dari D3 ke S1 Teknik Sipil di UNESA ya. Mungkin ya benar. Dari saat lulus D3 itu Mas Huda sama Mbak Brigita tuh emang pengen nerusin atau harus mikir-mikir dulu atau gimana tuh? Dari siapa dulu Gi? Udah dulu aja. Nih dari aku emang dari awal emang harus nerusin ke strata 1 atau S1. Gimana soalnya nanti kalau di dunia kerja kebanyakan lowongan kerja itu rata-rata hampir semua di strata 1. Ya emang ada di D3, cuman lebih umumnya itu S1 lebih banyak daripada D3. Jadi aku lebih milih untuk transfer ke S1 ke jenjang yang lebih tinggi dari D3. Kalau dari Mbak Brigita sendiri gimana Mbak? Oke, kalau apakah sama kayak Mas Huda atau? Agak beda ya. Awalnya itu emang aku nggak ada niatan untuk nerusin ke S1 karena dimana adikku juga waktu itu barengan kuliah gitu loh. Jadi aku lebih ke ngalah untuk kerja dulu mungkin. Nanti kalau misalnya ada waktu atau ada rezeki lagi mau nerusin juga ke S1. Tapi nanti nggak langsung gitu maksudnya. Tapi kemudian kemarin-kemarin tuh waktu lulusan teman-teman banyak yang daftar nih, yang langsung daftar nerusin D4 di ITS. Nah, waktu itu kayak pingin gitu. Wah, enak nih langsung kuliah, langsung lanjutkan. Soalnya kalau terlalu lama kan juga kita lupa ya materinya kuliah dulu apa, terus udah nggak semangat lagi kayak kemarin-kemarin kan. Terus sempat kemarin itu nunggu 1 semester jadi pengangguran, akhirnya waktu UNESA buka, coba-coba akhirnya alhamdulillah keterima masuk ke UNESA itu. Akhirnya alhamdulillah nerusin S1 di UNESA gitu. Kalau latar belakangnya sih sama sih. Oh, berarti kalau Mbak Brigida dulu tuh langsung tahunya mau ini teman-teman pada ngelanjutin, ini aku udah nganggur 1 semester terus wah ternyata UNESA buka terus langsung UNESA atau sebelumnya udah ada research dulu, ada univ lain mau cari-cari dulu di ITS Indonesia atau univ lain gitu.
yang buka S1 transfer gitu. Nah, oke. Gimana tuh? Manggilnya Bri aja ya, biar nggak kepanjangan. Oh ya, siap. Oke. Kalau kemarin-kemarin sebelum dulu sih sebenarnya udah nanya-nanya ke teman-teman karena rumahku Jawa Timur juga kan. Nggak mau lagi jadi anak rantau ke Jawa Tengah ataupun yang lain. Jadi lebih ke cari tahu info-info Universitas Jawa Timur yang buka. Waktu itu ada Polinema, setauku ya, Polinema, Universitas Jember, UNESA, ITS, kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah, kalau UB itu udah nggak ada teknik sipilnya. Nerusinnya itu nggak ada kalau UB. Udah cari-cari tahu sih. Terus waktu itu emang setauku emang ITS itu lebih dulu buka gitu. Waktu itu emang apa ya? Intinya SKL juga belum keluar atau pokoknya nggak siap gitu loh untuk daftar ke ITS karena waktu itu emang benar-benar nggak ada prepare untuk kelanjutin ke S1 ataupun D4 gitu. Akhirnya ya udah nerusinnya di UNESA waktu itu karena UNESA setelah karena pandemi semuanya tuh kayak sebelumnya buka akhirnya udah pada tutup gitu karena pandemi itu. Setelah ITS yang udah tutup terus cari-cari tahu nih mana yang buka akhirnya ya udah UNESA yang buka akhirnya coba-coba masuklah UNESA gitu. Itu cari-cari taunya lewat apa Mbak? Tanya temen kah? Apa dari sosial media atau? Kalau tanya-tanya sih juga ya, soalnya kan kadang kan misalnya nih Polinema, biasanya tuh dari suara-suara kabar-kabar dari telinga-telinga itu kan udah kedenger ya biasanya kalau mau buka ataupun udah ditutup kan kita udah tahu ya. Kita cari tahu ke teman-teman dulu kalau misalnya teman-teman kayak kurang tahu atau apa, baru kita cari tahu di webnya langsung gitu sih. Kalau lebih validnya sih kita lebih kepoin ke webnya sih. Gitu. Kalau Mas Yuda sendiri, yang mungkin kayaknya udah berencana banget nih dari D3 ke S1. Nah itu Mas Yuda langsung nembak ke UNESA atau cari-cari dulu sih? Enggak sih, kalau aku dulu awalnya mau daftar di ITS. Cuman karena waktu dan pikiran lagi nggak nyatu, maksudnya nggak bisa diterusin, jadi aku lebih mundur dari ini ke ITS. Awalnya aku mau daftar di ITS, udah nyiapin beberapa berkas, udah sempat belajar sedikit, tapi setelah ada daftaran, akhirnya aku lebih ngambil keputusan kalau ya udah mungkin aku nggak ambil di ITS dulu. Itu terus akhirnya aku sambil kan di situ setelah lulus aku sambil kerja dan sambil kerja itu aku ini apa namanya, aku sambil tanya-tanya ke kakak tingkat, ke sosial media, di web yang buka program alih jenjang itu mana saja, dan kebetulan ada relasi di UNESA kan ada teman kakak tingkat di UNESA. Aku tanya-tanya kakak tingkat itu, ada kakak tingkat dari D3, dan aku tanya beberapa UNESA itu gimana sistemnya. Akhirnya aku daftar di UNESA setelah nunggu setengah tahun, yang dibilang satu semester aku nunggu di situ. Akhirnya aku daftar di UNESA karena yang buka di tahun itu pun hanya UNESA, karena sebelumnya kan UM buka, tapi waktu kita ini mau daftar ternyata udah tutup UM. Tahun kemarin masih buka, dan Jember pun pas di tahun itu pun nggak buka di tahun itu, semester itu. Akhirnya ya mau nggak mau coba di UNESA, dan alhamdulillah di UNESA bisa keterima. Ya lebih ke tanya-tanya ke kakak tingkat sih, itu mungkin lebih spesifik daripada ya web memang bisa membantu, tapi lebih baik membantu lebih tanya lagi ke kakak tingkat yang dimana dia udah punya pengalaman di kampus tersebut. Jadi Mas Yuda udah pernah nyoba di ITS, cuman mundur, terus tanya-tanya di Indonesia ternyata buka. Nah itu kan Mas Yuda udah pernah
nyoba ya, itu tuh gimana tuh Mas prosedurnya, itu apa syarat-syaratnya, kayak misalkan berkas, ijazah dari D3, terus nanti mungkin ada tes lagi, gimana? Nyoba di mana itu? ITS-nya apa nyoba di mananya? Yang di Eh, Unisa. mungkin Maksudnya nyoba itu. ITS dulu. Oh, kalau ITS, aku lupa ya ITS dulu berkasnya apa saja. Tapi paling intinya tuh SKL udah harus punya. SKL, transkrip nilai, dan mungkin kayak berkas administrasi lainnya kayak foto dan lain-lain. Kalau di Unisa itu hampir sama kayak di ITS. SKL atau ijazah kalau nggak salah Unisa itu bisa. Terus transkrip nilai juga ya. Terus kayak persyaratan ya foto, KTP dan lain-lain itu persyaratan administrasi yang ini apa yang buat lulus enggaknya. Nah, intinya SKL itu harus sudah ada pegangan atau ijazah, sudah harus punya pegangan kalau mau lanjut ke S1 atau D4. Jadi terus kalau Unesa nggak jauh beda apa gimana? Tahu bedanya gimana maksudnya? Persyaratan masuknya. Oh, kalau kemungkinan tiap kampus itu semua kampus mungkin sama ya kalau persyaratan administrasi itu. Yang penting itu mungkin ijazah transkrip nilai. Paling kebanyakan kayak gitu kalau kampus lain. Semua kampus ya mungkin seperti itu. Tahu saya loh. Ya, kalau tes gitu Mas ada nggak? Kalau tes itu di Unesa itu, nah kalau di tahunku kan, aku kan angkatan 2020 tapi masuknya di 2021 ya Bri. Nah kalau di angkatanku itu tuh beda dengan angkatan sebelumnya, angkatan setelahnya, angkatannya Mas Randy. Yang angkatan 18 itu. Kalau di tahunku itu awalnya ini ada brosur, ada TPA, tes potensi akademik, dan wawancara. Nah setelahnya di hari-hari itu ternyata di angkatanku itu nggak ada TPA, langsung wawancara interview. Tapi kalau di angkatannya Randy itu ada TPA. Angkatannya Randy itu angkatan kemarin yang baru masuk ke Unesa. Nah itu tuh ada TPA, TKD Saintek. TKD Saintek itu mulai dari IPA, matematika, itu terus sama TPA. TPA itu dia seperti kayak SBM itu. Terus sama ini apa ya? Wawancara. Setelah TPA lulus terus wawancara. Wawancara itu mulai ditanyain, ya tergantung yang interview ya. Kalau wawancara itu mulai dari ditanyain transkrip, terus TA-nya bagaimana. Nah, dan itu pun juga ada ini cerita pakai bahasa Inggris kalau di wawancara itu. Kalau tahun kemarin. Kalau di tahunku nggak ada beda lagi. Berarti kayak itu apa? Ngelihat TOEFL gitu ya Mas. Yang bahasa Inggris itu. Enggak sih, kalau bahasa Inggris itu kayak ngobrol biasa, suruh cerita kamu ceritain pengalaman kamu tapi pakai bahasa Inggris gitu. Oh, berarti itu kayak buat ngetes kelancaran dalam ya betul ngetes. Ya. Jadi Mbak Bri juga sama ya kayak gitu ya? Iya, sama kayak gitu. Tapi mau nambahin juga. Ini kalau persyaratan umumnya itu emang benar kata Huda tadi. Ada ijazah atau kadang tuh bisa SKL tuh bisa dipergunakan, tapi tergantung prodi dan jurusan prodi dan universitasnya sih. Kadang bisa SKL kalau misalnya ijazahnya belum keluar ya. Ijazah atau SKL yang udah dilegalisir. Terus ada juga transkrip nilai itu yang wajib. Terus ada biasanya tuh ada foto, lampirin foto, upload foto gitu. 4x6 biasanya. Terus ada juga ngisi formulir pendaftaran yang ada di web universitasnya itu. Terus ada juga biasanya itu suruh ngelampirin akreditasi universitas maupun prodi. Soalnya biasanya ada persyaratannya. Prodi atau universitas itu minimal akreditasinya B kalau nggak salah.
Kalau dari persyaratan, rata-rata sih gitu ya. Jadi siap-siap aja buat kalian yang mau nerusin S1 dilengkapin berkas-berkasnya, biasanya minta ke prodi untuk akreditasinya. Gitu. Untuk yang tes tadi biasanya benar, kebanyakan itu pakai TPA ya sama wawancara, tapi ada juga yang pakai materi ke teknik sipilan. Jadi ada ujian tulis gitu, itu biasanya isinya itu materi dari mekanika rekayasa, terus hidrolika, mekanika tanah, terus ada matematika dan fisika dasar, seperti itu. Tapi kalau aku tanya-tanya sama kating-kating atau temen yang udah nerusin sih, soal-soalnya itu nggak sesulit kalau kita UTS UAS, tapi ya masih standar lah. Tapi kalau kalian nggak belajar ya sama aja sih. Gitu. Ya itu kayaknya harus balik ke masing-masing juga. Iya benar. Kan kalian teknik sipil kan ya. Nah, itu teman-teman mungkin tadi catat syarat-syaratnya sama apa aja yang harus dipelajari buat masuk jenjang selanjutnya. Terus pas mau daftar itu sempat pikir nggak, Mbak, kalau saingannya tuh banyak gitu? Sempet sih. Tapi enggak sih kalau tahunku ya. Karena tahunku itu kan tahun COVID ya. Jadi pikiranku itu hanya kayak, paling yang daftar cuma dikit karena semua nggak kepikiran kalau mau kuliah dulu mungkin. Jadi kayak nggak kepikiran gitu loh kalau waktu zamanku ya, karena zaman-zaman COVID. Tapi kalau udah kayak gini, ya pastilah kita saingan juga banyak ya. Jadi kalau untuk ngomongin peluang ya, kita tergantung sih, tergantung pada tahun itu, karena tahun itu nggak selalu gitu loh, peluangnya banyak, karena universitas itu kebanyakan ngambilnya alih jenjang itu kuotanya kurang lebih 30-an, 30 mahasiswa ya maksudnya. Jadi kemarin aku nanya temanku yang ada di UNED Jember itu dia dari yang daftar itu sekitar 70, 60, 70, yang keterima cuma 15 gitu. Ya, itu tahun kemarin ya. Maksudnya waktu COVID udah mulai reda lah. Itu segitu. Kalau di UNESA kemarin tahunku, alhamdulillah yang daftar 30, ya masuk semua 30. Cuma ada yang mundurin diri gitu. Itu sih. Ini tergantung tahunnya. Nggak bisa diprediksi kayak kamu masuk S1 yang SBM itu nggak bisa. Oh ya, berarti agak beda ya, Mbak? Beda. Karena kalau alih jenjang kan nggak mesti ya, misalnya tahun ini angkatan yang masuk itu misalnya 2018 semua, kan nggak ada yang angkatan dari kemarin-kemarin, yang angkatan 2015 juga ikut ke kita, 2017 sama juga ikut ke kita, 2018 kayak campur gitu loh. Itu sih. Berarti buat angkatannya Mas Huda sama Mbak Pri kemarin kuotanya 30. Tapi kalau misalkan angkatannya Mas Randy itu nambah atau kurang, Mbak, malahan? Tahu nggak? Kayaknya sama sih. Sama 30 juga. Kurang lebih segituan sih. Soalnya kan satu kelas ya, ituin satu kelas gitu loh. Oh, berarti untuk transfer tuh nggak banyak, cuma satu kelas tuh? Iya, cuma satu kelas sih. Kalau setauku ya kebanyakan memang satu kelas sih. Nah, itu tuh banyak. Aku nambahin kita ya. Oh ya, boleh, Mas. Sorry. Kalau yang 30 kota itu kalau nggak salah mulai dari angkatanku. Kalau dari angkatan atas itu hanya 10 kalau nggak salah, 5 sampai 10 yang diambil. Tapi kalau mulai dari angkatanku sama angkatannya Randy, itu mulai banyak yang diambil, kotanya ditambah. Ya mudah-mudahan semoga aja tahun ini atau besok itu kotanya masih sama 30 biar ini apa namanya ada peluang lebih besar. Amin. Terus berarti itu
kan tadi diambil satu kelas. Nah, itu tuh nanti gabung nggak Mbak sama yang S1 yang mereka nggak transfer tapi yang emang dari SBM atau dari jalur-jalur masuk perguruan tinggi lainnya. Apa dibedain? Halo? Kalau ya, Oh, mm-mm. ya. Ya. Kalau di kita ya, di kita UNESA itu kita gabung juga ke kelas reguler yang lain. Misalnya nih, ada mata kuliah yang belum diakuin. Belum diakuin itu belum kita ambil, belum kita pelajarin di D3 dulu. Tapi ada di S1 UNESA, misalnya mata kuliah infrastruktur hijau misalnya. Nah, infrastruktur hijau itu adanya di kelas angkatan 2020. Jadi kita ikut ke kelas 2020 gitu. Terus ada lagi nih kelas yang namanya misalnya nih hidrolika. Nah, di hidrolika itu kita adanya itu di kelas 2018. Jadinya kita juga ikut ke kelas 2018 gitu. Jadi kelas kita kayak campur aduk gitu. Sesuai mata kuliah yang belum kita ambil di D3 itu gitu sih. Tapi pas udah keterima nih di UNESA, terus tuh tetap masih ada itu nggak sih Mbak? Kayak ospek-ospek gitu nggak sih Mbak? Apa udah langsung kayak ya udah kuliah aja langsung? Oke, kalau masalah ospek sih enggak ya. Karena kita kan sistemnya kayak kita ngelanjutin kuliah di mana kita ambil mata kuliah yang belum kita ambil di D3. Jadi kita langsung kayak kuliah biasa aja, kayak anak pindahan gitu. Jadi nggak ada ospek-ospek lagi, nggak ada. Langsung ikut aja gitu. Ngalir gitu Mungkin aja. kayak ospeknya itu udah dites dari tadi kan ada kayak tes wawancaranya itu berarti udah menandakan kalau udah mahasiswa nggak Iya. perlu lah di pengenalan lagi gitu. Oke, oke. Terus apa lagi? Tapi ini berarti Mbak Pri sama Mas Huda semester berapa? Kalau ngomongin semester kita masuk Semester 3, masuk 3. 3 ini. Soalnya kita masuknya di semester genap. Masuk di UNESA itu semester genap. Oh, benar. Berarti kalau lanjutan tuh masa waktunya tuh berapa normalnya? 1,5 sampai 2 tahun sih. 1,5 Kalau sampai 2 normal tahun. ya, normalnya. Ya. Kalau molor-molornya ya, 1 tahun lebih, tergantung mahasiswanya. Tapi kalau standar normalnya kan ya kayak S1, normalnya 4 tahun, 8 semester kan. Tapi kalau kita jenjang, normalnya ya 2 tahun itu, 4 semester. Terus kalau masalah biaya nih Mas, itu tuh masih sama nggak? Atau ada penambahan lagi? Wah, ngomong biaya ya, agak sulit ya ngomong biaya. Aku nek ditakoni biaya mulai jenjang ke UNESA, piro ya lek njawab rada angel. Enggak, nek kalau alih jenjang itu kalau di Indonesia itu ada uang SPI atau uang gedung. Nah, itu uang gedung itu udah dicantumin di awal, waktu di brosur pendaftaran itu udah ada. Jadi mahasiswa itu dikagetin di awal. Jadi oh SPI-nya segini, aku siap nggak kalau bayar segini di Indonesia. Nah, mungkin triknya seperti itu kalau di Indonesia ya. Nah, kalau UKT itu ngikutin dari ini apa gaji orang tua, dari pribadinya masing-masing lah kalau UKT. Tapi kalau di tahunku hampir semua di patok rata.
Kalau SPI ya lumayan lah kalau di UNESA. Jadi kayak jalur masuk mandiri gitu ya, Mas? Nah, ya betul. Kali jenjang itu kayak dianggap masuk jalur mandirinya. Ya makanya gede. Kalau beasiswa gitu masih ada, Mas? Waduh, nih beasiswa masuk kali jenjang. Apa kayaknya kalau mau masuk kali jenjang nggak ada beasiswa kayaknya. Kecuali kalau lanjut ke S2 itu kan ada. Tapi kalau ke S1 transfer, kalau setahu saya loh, soalnya saya juga nggak pernah baca beasiswa untuk transfer ke S1. Setahu saya nggak ada kalau kali jenjang. Soalnya kan itu masuknya ke lebih ke mandiri itu kan tadi, jalur mandiri. Kalau misalkan kayak keringanan UKT gitu. Kalau keringanan UKT ada, di tiap semester ada keringanan UKT. Tapi ya kayak di UNS mungkin prosedurnya agak ribet kan, keringanan UKT-nya untuk syarat-syaratnya. Ada kok kalau di Indonesia itu ada keringanan UKT. Tapi kalau SP di Patok nggak bisa ada keringanan. Oh ya, nanti Mbak Pri kan sempat nganggur itu, sama Mas Huda tadi juga ada sempat ya, Mas? Ya, sempat nganggur ya. Nah, itu tuh disambi kerja kan, Mas? Ya, kebetulan aku sambil kerja sampai ya bulan kemarin lah. Sambil aku selama online itu aku sambil kerja. Mumpung online, jadi masih bisa disambi. Kerja apa tuh, Mas? Kalau boleh tahu. Kerja di konsultan. Nah, itu berarti pas nyambi online gitu, gimana cara kayak nge-manage gitu waktunya, Mas, buat kuliah sama kerjanya itu? Kalau buat memanage waktu itu, kalau aku ya kan kalau kan di konsultan kan kebanyakan di kantornya ya. Jadi kalau masalah kuliah online lewat Zoom kayak gitu masih bisa aku sambil kerja. Tapi kalau udah mulai di lapangan ya mau nggak mau kuliahku aku nomor 2 kan kayak gitu. Tapi kalau masalah kalau di online itu tergantung masing-masing. Yang penting tugas dikerjakan, kuliah sering join, ada partisipasinya. Jadi nanti kita bisa dapat nilai dan dapat ilmu juga kalau join. Kalau online masih bisa. Kalau sekarang masih nyambi kerja apa? Enggak, udah Mas. Di stop mau fokus? Ya, saya udah berhenti dari bulan kemarin karena saya udah posisi di Surabaya. Udah mulai di kampus. Kalau Mbak Bri kemarin sempat kerja sama nganggur itu? Oke, kalau selama nganggur sih ya nganggur, kayak cuma freelance sih, cuma bantu-bantu tetangga gambar-gambar gitu aja sih. Gambar-gambar di AutoCAD ya, itu aja. Pokoknya bisa lah buat ngopi-ngopi kan. Jadi selama nganggur gambar itu cuma kuliah. Sama nganggur. Jadi kalau pas masuk kuliah udah langsung di stop gitu ya, mau fokus kuliah aja. Enggak sih, sebenarnya emang nggak ada kerjaan sih, emang nggak ada panggilan maksudnya. Kalau waktu udah kuliah kemarin, udah sempat nggak ada kerjaan sih kemarin itu. Tapi alhamdulillah sih, ini masih nyambi-nyambi kerja juga sih. Terus aku mau tanya lagi, kalau sistem rekognisi SKS-nya itu gimana? Kalau rekognisinya SKS, kalau di UNESA sih tergantung itu ya, tergantung tahunnya sih. Karena waktu di tahunku
dan kakak tingkat di atasku itu yang konversi itu prodi. Jadi kita langsung nyerahin tadi transkrip nilai sama ijazah, terus pihak prodinya yang konversi sendiri gitu. Jadi Sama kita data langsung silabus. Kadang ada universitas yang minta silabus kita. Jadi lebih apa ya? Lebih jelas gitu loh. Misalnya karena gini, kalau di kita misalnya namanya itu bisa bangunan air. Nah, kalau di universitas lain itu namanya beda lagi, bukan bangunan air. Ada bisa jadi namanya jadi irigasi dan drainase. Nah, seperti itu. Jadi emang benar-benar harus disamakan lah intinya. Apa yang dipelajari itu sama apa enggak. Kalau misalnya beda, ya enggak diakuin. Kalau misalnya sama, ya akhirnya ya diakuin gitu sih. Kalau di angkatanku itu prodi. Tapi kalau di bawahku, tadi aku tanya, itu yang konversi itu pihak dosen pembimbing akademiknya. Intinya agak telat sih. Jadi mereka masuk dulu, baru ada konversi itu. Tuh. Kalau universitas lain sih, rata-rata memang dari pihak prodi sih. Jadi kita masuk itu udah tahu yang diakuin itu berapa SKS, kita kurangnya di situ berapa SKS gitu. Jadi langsung bisa nanti KRS-an seperti biasa. Terus kalau habis daftar terus masuk terus kuliah biasa itu Mbak Bri sama Mas Huda itu masih ikut kayak organisasi-organisasi BEM atau HIMA gitu nggak? Sebenarnya pingin sih ya, tapi karena online sih, jadi kayak kurang sosialisasi juga sama mereka-mereka yang anak S1 teknik sipil reguler, jadi enggak dulu deh. Karena udah Tapi masih bisa kan? bisa, masih bisa. UKM juga bisa kok. Misalnya pingin UKM apa, ataupun ikut BEM, ataupun ikut himpunan masih bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau nyambung ke tadi boleh nggak? Oh boleh. Yang biaya sama apa tadi ya? UKT apa? Beasiswa. Iya beasiswa benar. Kalau beasiswa di alih jenjang itu kalau sistem beasiswa pada umumnya itu memang nggak ada untuk alih jenjang. Kayak biasanya kan ada ya beasiswa Jarum atau BCA ataupun apa, itu untuk alih jenjang memang nggak ada. Tapi kalau beasiswa emang nggak ada sih kalau alih jenjang. Kalau di UNESA itu sebenarnya ada beasiswa. Itu untuk semester 5 ke atas. Nah, aku cerita sedikit. Karena aku kan hitungannya udah, kalau dihitung ya, aku D3 6 semester. Berarti kalau nerusin kan aku harusnya udah semester ke-7. Masuk semester ke-7 ke-8. Nah, di situ aku mau coba nih daftar beasiswa. Karena kalau menurut persyaratan, aku memenuhi semua. Kecuali itu tadi, semester. Nah, aku coba tanya nih ke CP-nya, bisa nggak aku ikut ini beasiswa ini? CP-nya itu kayak bingung gitu. Karena bingungnya kenapa? Karena bingungnya aku semester berapa gitu. Karena kalau di di KRS hitungannya aku tuh masih semester 1. Di situ tertulis aku masih semester 1 gitu. Tapi sebenarnya kan namanya alih jenjang kan, hitungannya kan agak bingung gitu loh. Jadi kalau kita ditanya semester berapa, itu jujur kita bingung. Antara kita udah sebenarnya kalau diterusin udah semester 8, tapi di KRS itu tulisannya kita masih semester 2 gitu. Jadi lebih ribetnya di situ. Jadi lebih baik nggak usah dapat beasiswa sih. Gitu. Lebih daripada ribet ya Mbak. Soalnya dari pihak panitia juga akhirnya bingung juga. Ini anak semester berapa jadinya gitu. Oke. Untuk tadi masalah biaya ya. Iya. Biaya bisa nambah nggak? Oh ya, oke. Kalau aku buka nominal nggak apa-apa?
Halo, Boleh. Halo, boleh. halo. Oke. Halo. Iya, ya, ya. Boleh. Kalau di UNESA kemarin itu untuk uang gedungnya sekitar 25 juta. UNESA pendaftarannya lupa. Berkisar 300 lah. Putus-putus, Bri. Iya. Nah, buat nanti sambil nunggu Mbak Pri gabung lagi, mungkin Mas Yuda bisa jawab pertanyaan yang kayak tadi organisasi sama himpunan gitu. Kalau aku sendiri sih, kalau minat ke himpunan atau organisasi lain, jujur kalau aku sudah nggak minat. Karena ya aku udah anggap semester tua, kalau emang udah niatnya ambil skripsi, ya udah aku fokusin ke ini akademiknya. Karena kalau ke BEM atau himpunan, kayaknya ya dari BEM mungkin bisa, tapi nggak tahu untuk syarat-syaratnya bagaimana, aku kurang tahu. Tergantung pribadi individunya masing-masing sih, minat atau enggak ya. Tapi kalau udah masuk di sini, jujur aku udah nggak minat kalau mau ikut himpunan atau BEM apapun. Saya kebetulan juga sih aku kan rencananya dari D3 itu juga mau lanjutin ke S1. Nah, itu tuh aku mikir, nah, kalau habis lagi masih ikut ke himpunan, organisasi gitu enggak ya? Kayaknya enggak deh. Jadi tak maksimalin pas di D3 ini dulu. Nanti pas S1-nya mungkin tinggal di YouTube. Oke, ini Mbak Ya, Pri benar. udah balik. Kalau ya tergantung pribadinya sih. Iya. Iya, Ini sorry. Mbak Pri udah balik. Tadi mungkin bisa dijelasin ulang buka-bukaan biayanya biar teman-teman yang dengar sama nonton bisa mempersiapkan Siap-siap ya. buat yang mau ngelanjutin ke S1 khususnya di UNESA ya, karena Mbak Brian lanjutnya di UNESA. Iya, oke. Kalau di UNESA itu pertama ada biaya pendaftaran ya. Biaya pendaftaran itu kalau nggak 300 sampai 500 lah. Intinya aku lupa. Terus ada biaya uang gedung juga, itu 25 juta. Itu sama ya semuanya. Ada listnya juga. Per prodi itu ada listnya. Terus ada UKT, nanti UKT itu kita pilih. Jadi UKT itu ada 5, berapa juta, ada 6, berapa, ada 7, berapa. Pokoknya ada beberapa golongan gitu. Seingatku sih ada 2 itu sih. Tapi bawahnya itu ada lainnya gitu. Jadi Kak misalnya kamu mau UKT di atas 6 juta, bisa tuh ditulis di situ. Tapi kebanyakan teman-temanku pada milih yang terendah yaitu 5 juta gitu. Jadi kalau di total semuanya biaya di awal itu sekitar 30,5 juta untuk UNESA. Nah, tadi aku juga baca-baca nih. Nanti untuk Politeknik Negeri Semarang itu juga buka, itu dia ada biaya regisnya 1,5 juta, terus ada biaya matrikulasi itu 1,5 juta juga,
Terus ada UKT-nya per semester itu 7,5 juta. Total biaya di awal itu sekitar 10,5 juta. Nah, ada lagi Jember. Kalau Jember itu 500.000 pendaftaran. Terus ada SPI-nya atau uang gedung itu 10 juta. Terus UKT-nya itu 6 juta. Total kalau di Jember itu 16,5 juta. Tapi kalau yang buka itu sih di tahun ini masih yang terus buka insya Allah sih UNESA ya. Kalau Jember itu kemarin-kemarin dia emang buka, terus gak buka, terus buka lagi gitu loh. Jadi kita emang harus benar-benar update untuk web-web yang sekiranya biasanya buka sih. Itu sih. Sekitar segitu sih kalau Ya berarti biaya untuk kali jenjang. berarti kalau mau lanjut S1 tuh ya nggak jauh beda kalau mau mandiri lagi di PTN gitu ya. Ya. Iya benar-benar. Oke. Terus menurut Mbak Pri sama Mas Hudan, mending mana? Lanjutnya ke D4 apa S1? Nah, kalau aku sih gimana ya, kalau itu tuh tergantung prinsipnya masing-masing, D4 atau S1. Kalau aku sekarang ambil S1 berarti aku lebih ambil S1-nya. Soalnya aku sekarang lagi ambil S1. Kalau D4 sama S1 sama saja. Bedanya cuma di ininya, ilmu teori sama ilmu praktisinya. Kalau D4 kan lebih ke praktisinya, sedangkan di S1 teorinya. Bedanya di situ. Kalau masalah gelar kemungkinan sama saja. Untuk masalah golongan nanti di tempat kerja sama. Tapi kalau kebanyakan kan, kalau aku lihat-lihat di lowongan kerja itu kan rata-rata yang dibutuhkan S1, tapi ada beberapa yang S1 atau D4. Nah itu. Kalau aku sekarang ambilnya S1 berarti mungkin aku lagi pengen ambil S1. Kalau Mbak Bri? Kalau menurut aku ya memang kalau D4 itu lebih yang dipelajarin itu rata-rata sih. Ini yang buka alih jenjang itu ada di 3 itu perawatan dan bentar. Perawatan gedung kalau nggak salah. Perawatan dan perbaikan gedung. Jadi mereka itu lebih belajarnya ke gedung aja gitu. Kalau S1 itu lebih kompleks. Semua dia pelajarin. Dari yang jembatan, jalan, terus ada bangunan air, ada juga gedung juga. Jadi lebih ilmunya kalau menurut aku lebih kompleks S1 ketimbang D4 kayak gitu. Kalau dalam dunia kerja memang benar kata Huda, kebanyakan memang yang dibutuhkan S1. Sangat jarang ditemui kalau misalnya tulisannya di situ S1 atau D4. Tapi kembali lagi ya, namanya juga keberuntungan orang juga masing-masing kan, rezeki orang masing-masing. Jadi bismillah aja sih. Gitu. Mungkin udah lama ngobrol ini, mungkin kesannya selama transfer S1 ke UNESA itu gimana? Kesannya Mas Huda sama Mbak Pri transfer ini, apakah masih tetap pusing-pusing gitu apa gimana? Mungkin udah dulu. Ya, Mas Huda. Tes. Masuk, Mas. Oh ya, sorry, disconnect ya. Kalau pesan sih, lo kesannya dan positifnya kalau kita ini punya teman baru, aku punya teman Indonesia. Nah itu pesan positifnya. Terus ada pengalaman baru di Indonesia yang dimana di UNS itu nggak ada.
Ya mungkin kayak dosennya baru, lingkungannya baru, cara ngomongnya beda kayak gitu, antara pemikirannya juga beda kan gitu. Ya lingkungan kan beda-beda. Kalau aku kesannya itu kalau kesan sambate, wah kayak kesan sambate mungkin ya udah di lebih di ini sih, lebih di semester 1 sama 2 sih aku sambat di Unesa itu, dari tugas-tugasnya, terus sama sambat ke dosennya sih, ada beberapa dosen. Terus lebih ke administrasinya juga ada, administrasi di Unesa itu agak-agak ribet dikit lah dibanding di UNS. Cuman kalau kita nggak usaha ya nanti bakal nggak ada solusinya kan, nggak ada titik temunya. Ya lebih ke effortnya kita masing-masing. Tapi kalau udah masuk ke semester 3, semester 4 itu lebih enjoy karena SKS-nya itu kita udah benar-benar berkurang, hanya beberapa matkul, di akunya tinggal beberapa matkul. Jadi lebih ke fokus ke ambil skripsi, ambil ke tugas akhir. Itu kalau aku sambatnya hanya di semester 1 sama 2 sih. Kalau pesannya itu ya kalau kalian mau ngambil transfer S1 maupun D4 segera dipersiapkan jauh-jauh hari. Intinya itu kalau mau transfer di bulan Juli maupun Agustus itu, saran saya kalian sudah harus sidang. Jadi kalian bisa menyiapkan lebih baik, di mana kalian sudah punya SKL atau mungkin malah lebih punya ijazah. Nah, itu bisa mempersiapkan lebih jauh-jauh hari kalau mau transfer. Kalau itu sarannya, kalau mau. Jadi ya belajar lebih baik, belajar lebih giat, lebih ke bidangnya teknik sipil. Kalau Unesa mungkin ada TKPA itu. Ya intinya Juli Agustus kalian kalau bisa udah target sidang. Caranya sih itu kalau mau transfer. Dari Mbak Bri. Iya, kalau kesannya sih sama ya. Kalau di UNESA tuh kurang lebih sama sih kayak di 3 UNS. Jadi kita masih etik sama tugas juga, tugasnya juga banyak. Maksudnya sama lah intinya kayak gitu. Kesan-kesannya kurang lebih sama juga sih, kayak udah masih sibuk kuliah lah intinya. Ya hambatan anak kuliah lah. Gitu kalau kesan-kesannya sih selama kuliah ini. Sama, nggak ada yang beda sih. Kalau enaknya Ali Sinjang itu benar, kita relasi banyak. Karena apa? Karena teman-teman kita, teman-teman di kelas itu benar-benar dari segala angkatan gitu. Jadi kita tahu nih pemikirannya anak maba 2021, terus dari angkatan tua 2017 itu kayak gimana, terus cari tahu tentang dosennya gimana, itu lebih banyak gitu, enak gitu. Terus contekan juga banyak juga kan akhirnya. Tuh, kalau kesan-kesannya sih gitu ya sama kuliah. Kalau pesannya sih untuk kalian, mungkin teman-temanku juga banyak yang sambil kerja juga. Jadi kalau pesanku sih, kalau kalian nerusin Ali Senjang dan kalian juga kerja, kalau bisa sih kalian komitmen dari awal sih kalau mau bekerja dan belajar secara bersamaan. Karena itu nggak mudah sih menurut aku. Karena harus benar-benar ngatur waktu dengan baik, biar kerjaan sama tugas kuliah itu juga sama-sama beres gitu loh. Jangan mementingkan kerjaan karena kalian dibayar, terus kalian ngesampingin aja tugas-tugas kuliah, nggak bisa sih kayak gitu. Kalau misalnya itu bisa sih mungkin kalau kalian agak longgarnya tuh ambil aja kalau misalnya kerjaan yang udah ribet banget, mending ambilnya di swasta. Kalau menurut aku ya, alih senjanya ambilnya di swasta. Kalau kerjaan kalian masih freelance, terus kalau nggak gitu masih enteng lah intinya, masih bisa disambi untuk kuliah, ya nggak apa-apa kalian ambil negeri. Gitu. Jadi kalian harus komitmen dari awal sih untuk bisa ngatur waktunya dengan baik. Itu sih.
Oke. Mungkin kita udah ngobrol hampir 1 jam. Nggak kerasa. Pasti. Tenan ya. Teman-teman yang udah dengerin ini mungkin bisa lebih mempersiapkan lagi kayak sidang, TA, terus berkas-berkas yang akan disiapkan, sama belajar lagi nanti buat tesnya kayak misalkan bahasa Inggris karena wawancara nanti bakal ada kayak cerita pakai bahasa Inggris. Terus jangan lupa juga ngobrol yang mungkin yang masih dibiayai sama orang tuanya mungkin bisa ngobrol lagi. Untuk biayanya tadi udah disebutin sekitaran tadi berapa juta tuh nggak tahu. Yang mau disambi kerja juga lebih di manage lagi waktunya, dibenerin gimana caranya biar kerjaan selesai dan juga tugas-tugas kuliah nantinya juga bakal selesai. Itu aja sih. Terima kasih Mas sudah sama Mbak Pri udah nyempetin waktunya hampir 1 jam ngobrol. Terima kasih banget atas waktunya. Terima kasih banget atas waktunya dan ilmunya dan informasi semuanya lah. Yang ini mungkin bermanfaat banget buat teman-teman D3 Teknik Sipil UNS yang mungkin D3 Teknik Sipil Univ lain mungkin bisa buat persiapan dan belajar lah untuk lanjutin jenjang ke studi S1. Oke, mungkin cukup sekian podcast ngobrol kali ini, ngobrol bareng alumni. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Dadah. Dadah, terima kasih. Thank you, terima kasih.